Tidak semua manusia hidup dengan kesadaran bahwa tujuan akhirnya adalah surga. Dan tidak semua yang mengaku beriman benar-benar mempersiapkan diri untuk menjadi penghuninya. Dunia seringkali menipu mata, membuat manusia sibuk memperindah kehidupan sementara, hingga lupa bahwa ada kehidupan abadi yang jauh lebih menentukan. Padahal, surga bukan sekadar tempat balasan, melainkan bukti cinta Allah kepada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Di sanalah segala lelah dihapus, setiap air mata dibalas, dan setiap kesabaran dihitung tanpa ada yang tertinggal. Maka naskah ini bukan untuk mereka yang merasa sudah pasti selamat, melainkan untuk hati yang masih ingin diperbaiki agar kelak pantas dipanggil sebagai penghuni surga. Penghuni surga bukanlah mereka yang tidak memiliki dunia, tetapi mereka yang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir hidupnya. Hatinya mampu memiliki harta tanpa diperbudak olehnya, mampu menikmati nikmat tanpa lupa kepada pemberi nikmat. Saat dunia datang, ia bersyukur, dan saat dunia pergi, ia tetap tenang karena hatinya telah tertambat pada Allah. Ia memahami bahwa dunia hanyalah jembatan, bukan tempat menetap, sehingga tidak mengorbankan akhirat demi kesenangan sesaat. Sikap inilah yang menjadikan langkahnya ringan menuju surga, karena hatinya tidak terbebani oleh cinta yang salah arah. Banyak orang terlihat beriman saat dipuji, namun hanya sedikit yang tetap istiqomah ketika tak ada yang melihat. Penghuni surga adalah mereka yang menjaga iman, bahkan dalam sunyi. Ketika godaan datang tanpa saksi dan dosa, terasa begitu mudah dilakukan. Di saat itulah imannya berbicara, menahan langkahnya bukan karena takut manusia, tetapi karena malu kepada Allah. Ia sadar bahwa Allah melihat apa yang tersembunyi dalam dada, bahkan sebelum dosa itu terjadi. Kesetiaan dalam kesendirian inilah yang menjadikan imannya bernilai tinggi di sisi Allah dan mengangkat derajatnya menuju surga. Kesabaran penghuni surga bukan kesabaran yang penuh keluhan, melainkan kesabaran yang tenang dan berserah. Mereka diuji dengan kehilangan, dipukul oleh keadaan, dan ditimpa luka yang tidak semua orang fahami. Namun lisannya tidak sibuk menyalahkan takdir, dan hatinya tidak memprotes keputusan Allah. Ia yakin bahwa setiap ujian datang bersama hikmah, meski hikmah itu belum ia mengerti saat ini. Kesabaran yang tidak berisik inilah yang kelak berbicara lantang di akhirat dan mengantarkannya ke surga tanpa hisab yang menyakitkan. Penghuni surga bukanlah manusia tanpa dosa, melainkan manusia yang tidak betah berlama-lama dalam dosa. Setiap kali ia jatuh, ia segera kembali, bukan dengan janji palsu, tetapi dengan hati yang remuk dan tekad untuk berubah. Taubatnya bukan hanya di lisan, tetapi tercermin dalam sikap, pilihan hidup, dan kehati-hatian dalam langkah. Ia memahami bahwa Allah mencintai hamba yang kembali, bukan yang merasa suci. Dari taubat yang terus hidup itulah Allah bukakan pintu surga sebagai bentuk kasih sayangnya. Salah satu ciri penghuni surga adalah kelapangan hati yang sulit ditiru oleh kebanyakan manusia. Ia mampu memaafkan bukan karena lemah, tetapi karena sadar bahwa balasan Allah jauh lebih adil dan sempurna. Saat disakiti, ia memilih menenangkan hati daripada memelihara dendam yang menggerogoti iman. Ia tahu bahwa memaafkan adalah kemenangan yang tidak terlihat oleh mata dunia, namun sangat besar nilainya di akhirat. Dengan melepaskan dendam, ia sedang meringankan langkahnya menuju surga. Lisan seringkali menjadi penyebab beratnya timbangan dosa, dan penghuni surga sangat memahami hal ini. Ia tidak sembarangan berbicara, tidak ringan menghakimi, dan tidak gemar menyakiti hati orang lain dengan kata-kata. Ia memilih diam ketika bicara hanya akan melukai, dan berbicara ketika ucapannya membawa kebaikan. Ia sadar bahwa setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban, bahkan yang dianggap sepele. Dengan menjaga lisan, ia menjaga jalannya agar tetap lurus menuju surga. Penghuni surga tidak selalu dikenal dengan amal besar yang viral, tetapi dengan keikhlasan dalam hal-hal kecil yang konsisten. Ia bersedekah meski sedikit, membantu tanpa ingin diingat, dan berbuat baik tanpa menunggu balasan manusia. Amal kecil itu dilakukan dengan hati yang lurus, hanya mengharap ridha Allah semata. Ia memahami bahwa nilai amal bukan pada besar kecilnya,
melainkan pada keikhlasannya. Justru amal-amal sunyi itulah yang kelak menjadi cahaya menuju surga. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin besar rasa takutnya kepadanya. Dan inilah ciri penghuni surga. Ia tidak merasa aman hanya karena banyak beribadah, dan tidak pula sombong dengan amalnya. Ia selalu khawatir apakah amalnya diterima atau tertolak, sehingga terus memperbaiki niat dan caranya beribadah. Rasa takut ini bukan melemahkan, tetapi justru menjaga hatinya agar tetap rendah dan bersih. Dengan kerendahan itulah Allah angkat derajatnya dan mendekatkannya ke surga. Bagi penghuni surga, syalat bukan sekadar kewajiban, melainkan perjanjian yang dijaga dengan penuh kesungguhan. Ia menunaikannya bukan karena takut dosa saja, tetapi karena rindu berjumpa dengan Allah dalam sujudnya. Saat salat, ia berusaha hadir sepenuh hati, bukan sekadar gerakan tanpa ruh. Ia tahu bahwa syalat adalah pembeda antara iman dan kelalaian. Dari salat yang dijaga itulah lahir ketenangan yang menuntunnya menuju surga. Penghuni surga adalah mereka yang tidak kehilangan harapan, meski hidup berkali-kali mengecewakan. Ia pernah jatuh, dikhianati, dan diuji dengan doa yang belum terjawab. Namun ia tidak berhenti berharap kepada Allah. Ia yakin bahwa Allah tidak pernah lalai, hanya menunda demi kebaikan yang lebih besar. Harapan itulah yang menjaga imannya tetap hidup di tengah gelapnya ujian. Dengan harapan yang lurus, ia melangkah pelan, namun pasti menuju surga. Penghuni surga bukan manusia tanpa emosi, tetapi manusia yang mampu mengendalikan emosinya ketika amarah memuncak. Saat hatinya terbakar oleh perlakuan orang lain, ia memilih menahan diri karena sadar bahwa amarah sesaat bisa menghancurkan amal bertahun-tahun. Ia ingat bahwa Allah mencintai hamba yang mampu menahan amarahnya, meski ia mampu meluapkannya. Dalam diamnya, ia berjuang melawan nafsu yang ingin membalas dan membenarkan diri. Kemenangan atas amarah inilah yang menjadikannya layak mendapatkan kedudukan tinggi di surga. Kejujuran bagi penghuni surga bukan sekadar nilai moral, tetapi prinsip hidup yang tidak bisa ditawar. Ia berani berkata benar meski kejujuran itu membuatnya rugi, disalahpahami, atau kehilangan kesempatan dunia. Ia memahami bahwa kebohongan mungkin menyelamatkan sesaat, tetapi menghancurkan akhirat perlahan-lahan. Hatinya lebih tenang ketika berjalan dalam kebenaran, meski jalannya terasa lebih berat. Dari kejujuran yang konsisten inilah, Allah bukakan pintu surga sebagai balasan yang adil. Penghuni surga dikenal dengan rasa syukurnya yang tidak bergantung pada keadaan. Saat diberi kelapangan, ia bersyukur tanpa menjadi sombong. Dan saat diuji dengan kesempitan, ia tetap bersyukur tanpa kehilangan harapan. Ia memahami bahwa nikmat bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang dijaga dari keburukan yang tidak terlihat. Rasa syukur itu membuat hatinya kaya, meski tangannya kosong. Dengan syukur yang hidup, ia mendekatkan dirinya kepada surga yang dijanjikan. Penghuni surga menyadari bahwa kematian tidak pernah menunggu kesiapan manusia. Karena itu, ia tidak menunda taubat dengan alasan waktu masih panjang atau usia masih muda. Setiap kali sadar telah melanggar, ia segera kembali sebelum dosa mengeras di hati. Ia takut jika kelalaian hari ini menjadi kebiasaan esok hari. Dari kesadaran inilah lahir hati yang lembut dan pantas menerima ampunan serta surga Allah. Di tengah dunia yang gemar mempertontonkan dosa, penghuni surga memilih menjaga pandangan dan kehormatannya. Ia sadar bahwa pandangan adalah pintu hati. Dan dari situlah banyak kerusakan iman bermula. Ia menahan mata bukan karena tidak mampu, tetapi karena takut kepada Allah yang Maha Melihat. Kesucian yang dijaga dalam sunyi itu menjadi saksi keimanannya kelak. Dengan menjaga kehormatan, ia menjaga jalan sucinya menuju surga. Penghuni surga dikenal sebagai pribadi yang ringan tangan dalam membantu dan berat hati untuk meminta. Ia lebih memilih bersabar dalam kekurangan daripada menghinakan diri dengan bergantung pada manusia. Ketika membantu, ia tidak menunggu diminta. Dan ketika memberi, ia tidak menghitung kembali. Ia yakin bahwa setiap kebaikan yang dikeluarkan akan diganti Allah dengan balasan yang lebih mulia. Dari ketulusan memberi itulah Allah siapkan tempat mulia di surga. Salah satu amalan tersembunyi penghuni surga
adalah doa yang dipanjatkan tanpa sepengetahuan orang lain. Ia mendoakan saudaranya tanpa berharap balasan atau ucapan terima kasih. Doa itu keluar dari hati yang bersih, tanpa iri dan tanpa pamrih. Ia percaya bahwa malaikat mengaminkan doa tersebut dan mendoakan kebaikan yang sama baginya. Dari doa-doa sunyi inilah keberkahan hidup dan jalan menuju surga dibentangkan. Penghuni surga tidak membiarkan luka masa lalu mengubahnya menjadi pribadi yang keras dan penuh curiga. Meski pernah disakiti, ia memilih tetap lembut dan tidak menutup hatinya sepenuhnya. Ia belajar dari luka tanpa menjadikannya alasan untuk berbuat buruk. Kelembutan itu lahir dari keimanan bahwa Allah Maha Adil membalas segala perbuatan. Dengan hati yang tetap lembut, ia menjaga dirinya agar tetap pantas menjadi penghuni surga. Penghuni surga menjadikan Al-Quran bukan sekadar bacaan, tetapi petunjuk hidup. Ia membaca dengan tadabbur, menghafal dengan usaha, dan mengamalkan dengan kesungguhan. Ayat-ayat Al-Quran menjadi penenang saat gelisah dan pengingat saat lalai. Ia tahu bahwa Al-Quran kelak akan menjadi pembela atau penuntut di akhirat. Kedekatannya dengan Al-Quran inilah yang menuntunnya menuju surga. Penghuni surga menjalani hidup dengan keseimbangan antara takut dan harap kepada Allah. Takut akan dosa membuatnya berhati-hati, dan harap akan rahmat Allah membuatnya tidak putus asa. Ia tidak berlebihan dalam merasa aman, dan tidak pula tenggelam dalam ketakutan. Keseimbangan ini menjaga imannya tetap stabil di tengah ujian dunia. Dengan hati yang seimbang inilah, ia melangkah mantap menuju surga. Penghuni surga tidak menjadikan pujian manusia sebagai ukuran nilai dirinya. Ketika dipuji, ia khawatir jika pujian itu justru menghapus keikhlasan amal yang telah ia lakukan. Ia sadar bahwa manusia hanya melihat tampilan luar, sementara Allah mengetahui isi hati yang paling tersembunyi. Karena itu, ia tetap rendah hati meski dihormati dan tidak berubah meski disanjung. Sikap inilah yang menjaga amalnya tetap murni hingga layak dibalas dengan surga. Penghuni surga memiliki kepekaan iman yang tinggi, sehingga tidak meremehkan dosa sekecil apapun. Ia memahami bahwa dosa kecil yang terus dibiarkan bisa mengeraskan hati dan menjauhkan diri dari Allah. Karena itu, ia segera beristighfar, bahkan atas kesalahan yang dianggap sepele oleh orang lain. Ketakutannya bukan karena berlebihan, tetapi karena ia mengenal keagungan Tuhannya. Dari kehati-hatian itulah, Allah menjaga langkahnya menuju surga. Kesederhanaan penghuni surga bukan karena keterpaksaan, melainkan pilihan yang lahir dari kesadaran iman. Meski mampu hidup mewah, ia memilih secukupnya agar hatinya tidak berat melangkah menuju akhirat. Ia memahami bahwa berlebihan seringkali melahirkan kelalaian dan cinta dunia yang berlebihan. Dengan hidup sederhana, pikirannya lebih jernih dan ibadahnya lebih khusyuk. Kesederhanaan inilah yang menjadikan hidupnya ringan dan jalannya lurus menuju surga. Penghuni surga sangat menjaga amanah meskipun tidak ada seorang pun yang mengawasi. Ia sadar bahwa amanah bukan tentang kepercayaan manusia, tetapi tentang tanggung jawab di hadapan Allah saat diberi titipan. Ia menjaganya sebaik mungkin, meski ada kesempatan untuk berkhianat. Hatinya tidak tenang jika amanah dikhianati, sekecil apapun nilainya. Dari kejujuran dalam amanah inilah Allah muliakan dirinya dengan surga. Penghuni surga tidak menjadikan masa lalu yang kelam sebagai cerita kebanggaan. Ia merasa malu jika dosa yang telah diampuni Allah justru diceritakan kembali tanpa keperluan. Masa lalunya ia jadikan pelajaran, bukan identitas. Ia fokus memperbaiki diri hari ini agar lebih baik dari kemarin. Sikap ini menjaga kehormatan dirinya dan membersihkan jalannya menuju surga. Hati penghuni surga dijaga dengan penuh kesadaran dari penyakit iri dan dengki. Saat melihat nikmat orang lain, ia berdoa agar Allah memberkahi tanpa berharap nikmat itu hilang. Ia menyadari bahwa iri hanya akan menyakiti diri sendiri dan mengotori hati. Dengan membersihkan hati, ia merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Hati yang bersih inilah yang pantas untuk tinggal di surga yang suci. Penghuni surga tidak menghitung kebaikan,
dengan timbal balik manusia. Ia tetap berbuat baik, meski sering dikecewakan dan tidak dihargai. Ia yakin bahwa balasan Allah tidak pernah salah alamat dan tidak pernah tertunda tanpa alasan. Dari keyakinan itulah, ia terus menanam kebaikan tanpa lelah. Kebaikan yang ikhlas ini menjadi tabungan besar yang membawanya ke surga. Penghuni surga sangat menjaga hubungan dengan sesama. Meski kadang harus menurunkan ego, ia memilih menyambung silaturahmi meski pernah disakiti dan dikecewakan. Ia memahami bahwa silaturahmi bukan soal siapa yang benar, tetapi siapa yang lebih bertakwa. Dengan menjaga hubungan, hatinya menjadi lebih lapang dan hidupnya lebih berkah. Dari silaturahmi yang terjaga itulah Allah luaskan jalannya menuju surga. Penghuni surga tidak membiarkan kesalahan dan kegagalan membuatnya berputus asa. Ia yakin bahwa rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosanya. Setiap kali jatuh, ia bangkit dengan harapan baru dan doa yang lebih dalam. Ia memahami bahwa putus asa adalah bisikan yang menjauhkan dari Allah. Dengan harapan yang terus dijaga, ia berjalan perlahan, namun pasti menuju surga. Penghuni surga bukan orang yang lari dari dunia, tetapi orang yang tidak melupakan akhirat di tengah kesibukan dunia. Ia bekerja, berjuang, dan berinteraksi, namun hatinya tetap terhubung dengan Allah. Di sela aktivitasnya, ia menyelipkan doa, dzikir, dan niat yang lurus. Ia sadar bahwa setiap detik bisa bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah. Dengan kesadaran inilah hidupnya menjadi jalan panjang yang mengarah ke surga. Penghuni surga tidak hidup dengan perasaan paling benar dan paling suci di antara manusia. Ia sadar bahwa hidayah adalah karunia, bukan hasil kehebatan diri. Karena itu, ia tidak merendahkan orang lain hanya karena merasa lebih taat atau lebih tahu. Hatinya selalu takut jika kesombongan halus merusak amal tanpa ia sadari. Kerendahan hati inilah yang menjaga jiwanya tetap bersih dan pantas menuju surga. Penghuni surga memahami bahwa niat adalah ruh dari setiap amal. Ia tidak puas hanya berniat baik sekali, tetapi terus memperbaiki niatnya setiap waktu. Saat amalnya mulai tercampur dengan keinginan dipuji, ia segera meluruskan kembali arah hatinya. Ia sadar bahwa amal besar tanpa niat yang lurus bisa menjadi sia-sia. Dengan menjaga niat sepanjang hidup, ia menjaga jalannya agar tetap mengarah ke surga. Salah satu kegelisahan terbesar penghuni surga adalah bagaimana akhir hidupnya kelak. Ia tidak merasa aman hanya karena masa lalunya baik atau amalnya terlihat banyak. Ia terus berdoa agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kesadaran akan akhir hidup ini membuatnya berhati-hati dalam setiap keputusan. Ketakutan yang sehat inilah yang menjaga dirinya tetap berada di jalan. Hati penghuni surga mudah tersentuh ketika nama Allah disebut. Ia bisa menangis bukan karena dunia, tetapi karena merasa kecil di hadapan kebesarannya. Air mata itu lahir dari kesadaran akan dosa, kelemahan diri, dan besarnya rahmat Allah. Tangisan seperti ini bukan tanda kelemahan, melainkan bukti hidupnya iman dalam dada. Air mata itulah yang kelak menjadi saksi yang mengantarkannya ke surga. Penghuni surga seringkali menjalani hidup yang berat dan penuh tekanan. Namun ia tidak menjadikan kesulitan sebagai alasan untuk menjauh dari Allah. Justru di saat terhimpit, ia semakin menggenggam doa dan keyakinan. Ia tahu bahwa pertolongan Allah datang tepat pada waktunya, bukan pada keinginannya. Dengan kesabaran yang bertahan, ia melangkah terus menuju surga. Selain memaafkan orang lain, penghuni surga juga belajar memaafkan dirinya sendiri setelah bertaubat. Ia tidak terus-menerus tenggelam dalam rasa bersalah yang melemahkan iman. Ia percaya bahwa jika Allah telah mengampuni, maka ia tidak berhak menghukum dirinya tanpa henti. Dari penerimaan diri inilah lahir semangat untuk berubah dan memperbaiki hidup. Dengan jiwa yang pulih, ia melangkah lebih kuat menuju surga. Istiqomah bukan perkara mudah, dan penghuni surga sangat merasakan beratnya menjaga iman. Ada masa lelah, jenuh, dan hampir menyerah. Namun ia tidak berhenti. Ia mungkin melambat, tetapi tidak berbalik arah. Ia memahami
bahwa konsistensi kecil yang bertahan lebih dicintai Allah daripada semangat besar yang cepat padam. Dari keteguhan inilah, surga menjadi tujuan akhirnya. Di saat banyak manusia terlelap, penghuni surga menghidupkan sebagian malamnya dengan doa dan sujud. Ia menangis tanpa suara, mengadu tanpa kata-kata yang panjang. Malam menjadi waktu paling jujur antara dirinya dan Allah. Tidak ada pamer, tidak ada penilaian manusia, hanya pengharapan yang tulus. Ibadah sunyi inilah yang mengangkat derajatnya di sisi Allah dan mendekatkannya ke surga. Ridha bukan berarti tidak merasakan sakit, tetapi menerima takdir Allah dengan hati yang lapang. Penghuni surga belajar menerima apapun keputusan Allah, meski tidak sesuai harapannya. Ia yakin bahwa pilihan Allah selalu lebih baik, meski jalannya terasa berat. Ridha membuat hatinya tenang, dan jiwanya tidak terus bergelut dengan penyesalan. Dengan ridha inilah ia menutup hidupnya dengan kedamaian menuju surga. Akhir perjalanan penghuni surga adalah bertemu Allah dengan hati yang bersih, hati yang tidak dipenuhi dendam, iri, dan kesombongan. Hati yang penuh harap, takut, dan cinta kepada Allah. Ia mungkin tidak sempurna, tetapi ia datang dengan hati yang jujur dan tunduk. Dengan hati seperti inilah, ia dipanggil untuk memasuki surga sebagai tempat kembali yang abadi. Naskah ini bukan untuk membuat siapapun merasa sudah pasti menjadi penghuni surga. Justru naskah ini adalah cermin agar kita bertanya dengan jujur kepada diri sendiri, sudah sejauh mana langkah kita menuju sana? Selama napas masih ada, pintu taubat belum tertutup, dan rahmat Allah masih terbuka lebar. Jangan menunggu sempurna untuk berubah, karena perubahan itulah jalan menuju kesempurnaan di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang kelak dipanggil dengan lembut. Masuklah ke dalam surgaku.